Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil Islam, kaum muslimin dimanapun berada, terutama para jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam. Ini adalah gedung Majelis Ta'lim Al-Islam. Alhamdulillah berada di areal seluas 2000 meter. Gedung ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan ta'lim, terutama kajian tadabbur Al-Quran. Kita berharap pada tanggal 1 Ramadan nanti gedung ini sudah memiliki atap. Oleh karena itu, para ikhwan fil Islam yang ingin berkontribusi pada pekerjaan atap gedung ini, silakan menghubungi nomor-nomor yang akan dipublikasikan oleh kami. Mari kita raih surga Allah dengan cara menjadi bagian dari penyelesaian pembangunan gedung Al-Islam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Insyaallah kita akan memulai bagian pertama surah Hud. Kalau diingat surat sebelumnya, yaitu surat Yunus, urutan nuzul setelah Yunus surat Hud, nanti setelah surat Hud surat Yusuf. Nah, 3 surat ini spesial dengan tugas atau tujuan untuk membangkitkan kepercayaan diri Nabi Muhammad. Jadi 3 surat ini yaitu surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf itu berkaitan dan berurutan dengan jeda waktu yang tidak panjang dalam rangka membangkitkan kepercayaan diri Nabi Muhammad. Kok kepercayaan diri? Karena situasi sudah sangat kritis. Sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad dengan tugas sebagai mubalik
itu sudah di luar batas kewajaran. Jadi setelah embargo ekonomi, Allah menambahi ujian dengan diwafatkan pamannya. Pamannya ini adalah orang terpenting bagi perjalanan dakwah Nabi Muhammad, kendati pun belum memeluk agama Islam, sehingga menjelang kematiannya masih terus ditangisi. Tapi sebagaimana kita kaji di surat Yunus, hidayah itu ada dalam genggaman Allah. Masih ditambahi lagi ujiannya oleh Allah dengan meninggalnya istrinya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, sehingga tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni, tahun penuh duka, tahun penuh kesedihan. Merasa sempit situasi dan keadaan Mekah karena sahabat sudah dikriminalisasi, diintimidasi. Nabi sendiri juga tidak kurang ya. Maka mencoba berpindah tempat dari Mekah ke Taif, tapi itu pun sia-sia. Nah, di tengah-tengah itulah turun surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf. Nah, jadi secara tujuan 3 surat ini memang dimaksudkan agar memberikan konfirmasi, hai Muhammad, kamu bukan orang pertama mengalami ini. Sebelum kamu nabi-nabi ada dengan berbagai rupa mengalami tantangan dakwah, ditinggal umat, bahkan diazab umatnya, ditinggal, itu luar biasa lah. Nah, kita masuk sekarang ke surat baru namanya surat Hud. Ini juga nabi legend untuk kepentingan Nabi Muhammad belajar. Kan Nabi Hud ini kan 2000 tahun sebelum tahun 1 Masehi. Tahun 1 Masehinya kenabian Isa ya. Berarti 2000 tahun sebelum Nabi Isa menerima tugas dakwah di daerah Irak, Mosul. Nabi Hud ini akhirnya berhadapan dengan umat yang bukan orang lain, kaumnya sendiri, yang kita sebut kaum Ad. Nah, kaum Ad itu selanjutnya disebut sebagai, siapa yang masih ingat? Arabul. Ayo, pembagian Arab ada 3. Musta'ribah yang Ismail, Ba'idah, yaitu orang Arab yang punah. Kalau tidak punah disebut Al-Musta'ribah. Yang Al-Musta'ribah berarti Nabi Ismail. Sampai dipunahkan oleh Allah, kan nggak pantas meneruskan perjalanan sejarah. Jadi kalau dilihat apple to apple, maksud Allah, hai Muhammad, ada yang lebih parah lagi. Saking parahnya, umat yang nggak layak meneruskan sejarah dihanguskan, dipunahkan. Mereka dalam sejarah disebut Al-Arabul Ba'idah, orang Arab yang punah. Namanya ada, ceritanya ada, turunannya udah nggak ada. Kaum Ad, kaum Samud,
Tapi yang lain-lain seperti umatnya Nabi Musa dipertahankan karena dianggap tidak separah sebelumnya. Nah, teristimewa lagi umat dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi jangan kecil hati, jangan putus asa. Nah, itu kurang lebih kedudukan surat Hud yang akan kita kaji. Ini 100 berapanya? Ini walaupun satu surat ini 2 tahun kali ini akan kita selesaikan. Ya, 2022, 2023, 2 tahun, 100. Alhamdulillah, Pak Haji Rusdi menyusul. Rupanya bangun itu, ngelekat ditinggal terkali. Ketangen berangkat. Kelangan rabi ini pasti. Alif Lam Ra. Boleh tidak dibaca alar? Bisa kan dibaca alar kan? Ulir bisa dibaca ulir. Ular juga bisa. Yang alif lam mim bisa nggak dibaca alim? Kalau dibunyikan sebagai suatu kata atau lafaz, maka bisa dibaca alar, alir. Yang nggak bisa iler. Ini karena kan nggak ada le itu kan kan. Maka hanya boleh dibaca sebagai huruf. Jadi terlihat susunan huruf, tapi tidak bisa dibaca sebagai suatu kata. Hanya bisa dibaca sebagai huruf. Maka bacalah huruf pertama apa itu? Alif, bukan A. Kalau A bunyi. Kalau A hamzah. Ya bunyi namanya. Huruf kedua lam. Huruf ketiga ro. Maka dibaca menjadi alif lam ro. Sadar tidak sadar, yang kayak begini alif lam ro kaf ha ya ain so ya sin, jumlahnya 27. Sama angkanya dengan jumlah huruf hijaiyah. Sadar nggak sadar? Apa ya rahasianya? Wallahu a'lam. Karena susunan huruf semacam ini itu tidak bisa dibaca sebagai suatu kata, maka tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Orang Arab sendiri di Mekah, orang-orang kafir Quraisy, orang Arab itu bingung, iki apa ya? Alif lam ro ya si. Mungkin saja kalau kita orang Indonesia bilang singkatan DPR. Apa aja singkatan, apa aja per hal misalnya lemper. Ya singkatan kan. Lemper apa maniko? Lemper. Itu singkatan. Gemblong. Anu sing nganu jagukan apa sing gule-gulekan. Sarane jorok dulu. Kita menyebutnya harful muqatta', huruf yang tidak bisa disambung, huruf yang terputus-putus.